Anda tahu, meskipun dunia ini sangat kecil, puluhan ribu kaki sudah cukup. Dan pohon kuno yang menjulang tinggi di depannya, yaitu kakek dari pohon itu, tidak lebih buruk dari pohon tusan Litu Yaoting. Dan ini hanya cabang? Seberapa hebatkah kakeksu yang asli? Qin Yichen kagum pada leluhur Zhou Guang yang menangis dan berlari. Karena ia disebut pendahulu oleh mantan, ia juga harus menyembah. Namun, lutut Qin Yichen hanya sedikit ditekuk, tapi dia melihat cabang kakeksu terkulai, menarik palu Hao Zhuang dan Geqian. Bangun, anakku, jangan salahkan kamu semua baik. Air mata di bawah sudut mata Hao Zhuang adalah sedikit cahaya ilahi, dan Qin Yichen tahu pada saat itu bahwa ada juga pesta Dao Jun di era naga sejati. Tetapi pada saat itu tidak ada Zhen Long Tai, dan pengadilan ilahi pertama masih menjadi pengadilan ilahi pertama. Tempat di mana pesta Dao Jun diadakan secara alami adalah pengadilan ilahi pertama. Pada waktu itu, saudara dan saudari sepelatihan dari semua pihak berkumpul, dan kemudian berpesta banyak teman dan saudara. Bahkan Dao Jun yang berbeda dan tidak mencari titik temu pada hari kerja, juga bisa menjadi tamu. Setiap kali pesta Dao Jun, semua Dao Jun akan menggunakan Dao Yun Dao Wei mereka sendiri, serta harta surgawi yang dikumpulkan dalam ribuan tahun, untuk menyirami kakeksu. Setiap kali buah diproduksi, buah itu juga akan digunakan untuk memberi hadiah pada pria kecil yang pintar dan mudah dimengerti. Dalam perang itu, kakeksu, sebagai pohon tertua dan paling kuat di taman kerajaan, secara alami maju. Namun, setelah pembantaian itu, kakeksu hanya meninggalkan untaian cabang ini, dengan beberapa ramuan ajaib dan bunga, dan bersembunyi di dunia ini. Kakeksu mengaku sebagai Fuso. Untungnya, biarkan yang lama menunggumu. Kakeksu, kamu. Saya melihat cabang kakeksu sedikit bergetar, seolah-olah melambaikan tangannya. Xiao Yu, apakah Anda ingat ketika kakek memberitahu Anda? Hari ketika keturunan naga sejati datang, Anda, Xiao Hu, dan orang-orang kecil ini, Anda dapat pergi keluar dunia sekarang. Pohon kakek. Begitu komentar ini keluar, banyak makhluk di dunia ini, termasuk Hao Zhuang, semua mata bergetar, hanya merasa seperti langit jatuh. Kakeksu, Xiao Hu tidak akan pergi. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan selalu bersama Xiao Hu? Kakeksu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Bocah bodoh, bagaimana kamu bisa serius jika kamu membujukmu tidur ketika kamu masih kecil? Xiao Green bahkan melompat di atas kepala Qin Yichen, dan bahkan menumpahkan jus hijau muda. Itulah air matanya. Kakeksu, jangan pergi. Kau bilang, kita harus melindungi seluruh hidup kita. Hanya kebencian yang mengubah bulan tidak terbuka. Hanya memegang busur bulan di tangannya, si kucing bisa tampak berdarah. Kakeksu tertawa dengan ramah. Anak-anak bodoh, kakeksu tidak membohongimu. Kakek, sangat tua. Qin Yichen bisa merasakan bahwa kakeksu memang sudah tua. Tingginya menjulang tinggi, tetapi daun-daun di dahan-dahan itu menyedihkan. Bahkan sepertinya terlalu lama menahan langit, bahkan batang pohon itu punuk. Yichen, kemarilah. Qin Yichen gemetar ke depan, tidak tahu kapan mata bintangnya basah oleh air mata. Apakah kamu melihat matahari di langit? Bulan itu, aku menyerahkannya pada Xiao Yu, matahari, untukmu. Pohon kakek. Suara Qin Yichen bergetar, tetapi dia melihat bahwa kakeksu telah membungkuk, dan cabang pohon langsung mengambil matahari dan memberikannya kepadanya. Matahari terik sudah dekat, dan Qin Yichen, yang dipanggang langsung, merasa sangat panas. Qin Yichen tampaknya ditarik, berjalan menuju matahari, dan matahari juga membuka lengannya kepadanya. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Merangkul matahari, Qin Yichen hanya merasa bahwa dia akan terbakar dan meleleh. Dan lingkaran matahari itu benar-benar terintegrasi dengannya, dan radiasi matahari yang tak berujung, mengebor 7 triknya, langsung ke jantungnya. Apa? Tanda seru. Tanda seru. Qin Yichen meraung, api di dalam dirinya melonjak hingga ekstrim. Dan api yang terkandung dalam matahari ini mengatakan kepadanya bahwa ini adalah api matahari. Ini seperti matahari yang paling klasik. Api tusan tampaknya kuat ketika bertemu dengan yang kuat. Dan api matahari tampaknya begitu panas dan murni tidak peduli apapun yang sedang dihadapi dunia. Qin Yichen di luar kendali dan berubah menjadi naga emas. Dan api terik matahari itu menembus ke dalam skala naganya, terukir dalam darah naganya, dan bahkan ke tulang naganya. Pada saat yang sama, putaran bulan itu juga diambil oleh kakeksu dan dikirim ke bulan untuk membenci. Muncang benci menggelengkan kepalanya. Dia ingin berjuang, ingin melawan. Tetapi cahaya bulan yang kabur masih mengalir ke lengannya. Saya tidak tahu berapa lama, Qin Yichen telah berubah menjadi sosok yang ramping. Setidaknya di depan kakeksu, dia adalah seorang remaja yang belum dewasa. Tetapi pada tubuh Qin Yichen, ada sepotong baju besi yang dibentuk oleh api matahari. Armor menutupinya, membuat Qin Yichen terlihat seperti dewa yang membakar mereka semua. Di bawah api yang menyala, semangat juangnya tidak akan pernah padam. Dan Muncang membenci tubuh indah dan halus, juga ditutupi dengan lapisan baju besi bulan yang menyilaukan, namun polos.
baju besi bulan ditambahkan, dan kebencian bulan seperti dewa bulan yang bersinar di dunia, dan itu tampak mulia dan tidak ternoda. Ketika matahari dan bulan pergi, dunia terlihat jauh lebih gelap, membuat wajah kakek Su semakin tua. Pohon kakek. Suara kakek Ke masih sangat baik. Anak-anak, jangan menangis, jangan sedih, ini milikmu. Cabang-cabang kering dengan lembut menyentuh kepala Qin Yichen, merapikan rambut hitamnya yang berantakan yang baru saja dia buat menjadi kacau. Tapi kau harus berjanji padaku. Rawat Xiao Yu dengan baik dan bangun rumah untuk mereka. Qin Yichen menggigit bibirnya. Jika dia bisa, bagaimana dia berharap tidak mengangguk. Namun, kakek Su tidak memberikan waktu kepada Qin Yichen untuk berpikir, dan yang terakhir merasa bahwa cabang-cabang di atas kepalanya telah berubah menjadi bubuk. Mendongak, kakek Su menghilang, dan pohon-pohon tua yang menjulang berubah menjadi bubuk. Pohon senior. Qin Yichen ingin mempertahankannya, namun, dia hanya merasa sangat tak berdaya ketika pohon kuno yang menjulang itu jatuh. Hanya suara kakek Su yang bergema di hati semua orang. Jangan sedih, Xiao Yu, kau tahu, kakek tidak bisa menunggu selama 10.000 tahun ke depan. Jika Yichen tidak datang, peninggalan kakek ditinggalkan untukmu dan Xiao Hu. Tapi kakek pernah berjanji pada seorang Taois. Kamu tidak ingin Yichen. Jangan salahkan kakek karena keberpihakan, oke? Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi runtuh tiba-tiba, berubah menjadi langit dan daun, dan melayang di udara. Tidak tahu apakah itu ilusi atau apa. Qin Yichen hanya merasakan bahwa suara kakek Su ada di sana. Yichen, kita akan bertemu lagi. Namun, Qin Yichen masih punya waktu untuk merasakan kalimat ini. Tetapi dia melihat dua pita terbang ke arahnya, yang membuatnya tiba-tiba pulih. Swoosh. Dua pita, satu kiri dan kanan, jatuh di tangan Qin Yichen. Tangan kiri adalah sinar vitalitas, tetapi ada beberapa cabang yang lembut. Di sebelah kanan, ada inti kayu. Inti kayu memancarkan sedikit fluoresensi. Dalam keadaan tidak sadar, Qin Yichen tampaknya melihat senyum ramah kakek Su,